Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan saat ini di session ibadah atau belajar fiqih tentang ibadah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saat ini kita bisa sama-sama membahas tentang permasalahan wudu. Berbicara tentang wudu, ada hal yang mendasar pokok pertama di dalam beribadah wudu, yaitu syarat sahnya wudu. Maka yang pertama harus diketahui adalah syarat sahnya wudu itu lumayan banyak. Artinya ada beberapa syarat. Yang syarat itu kita harus betul-betul memahaminya sebelum kita masuk ke dalam ibadah wudu tersebut. Karena banyak orang yang berwudu namun syaratnya tidak mengerti, akhirnya wudunya tidak sah karena syaratnya tidak lengkap. Kalau kita ingin berbicara dan memahami seputar tentang wudu, pengambilan dari kalimat apa, itu hal yang biasa. Andaikan Anda tidak tahu, tetap wudu Anda sah apabila syaratnya terpenuhi. Maka oleh sebab itu, ulama telah menyepakati bahwa syarat wudu yang pertama itu adalah al-Islam. Maka pada saat orang kafir, wudunya tidak sah. Jadi syarat pertama harus Islam. Yang kedua, syarat wudu itu at-tamyiz, sudah memiliki akal. Maka kalau anak kecil usia 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun yang belum tamyiz, belum mengerti, mereka belum sah untuk melakukan wudu. Adapun wudu mereka murni sebagai pembelajaran saja. Artinya itu ta'lim, pendidikan buat mereka. Kemudian selanjutnya wan naqa 'anil haidh wan nifas. Harus suci orang yang mau berwudu daripada haid dan nifas. Jadi untuk perempuan kalau sedang haid, sedang nifas, tidak sah mereka wudunya karena tidak ada gunanya juga. Yaitu haid dan nifas, perempuan harus suci manakala dia mau menjalankan wudu. Kemudian selanjutnya wan naqa 'amma yamna wusul al-ma'i ila al-basharah. Orang itu harus suci dari segala sesuatu di anggota wudunya yang bisa mencegah tembusnya air kepada kulit. Jadi kalau ada sesuatu di tangan, di anggota wudu yang wajib dicuci, sesuatu yang mencegah tembusnya air, seperti misalnya lakban atau lem aibon atau apapun di tubuh kita yang mencegah tembusnya kulit. Kalau perempuan biasanya ada pewarna kuku tuh. Jadi perempuan suka di sini pakai warna merah kalau tidak salah, bahkan ada yang hitam, ada yang warna-warna sesuai hobi. Yang biasa orang di kita menyebutnya kitek atau warna untuk kuku. Itu juga sama. Itu mencegah dengan tembusnya air kepada kuku. Sehingga itu menyebabkan tidak sah wudu orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak suci dari sesuatu yang mencegah tembusnya air kepada kulit. Harus suci. Jadi nggak boleh di anggota wudu ada sesuatu yang mencegah tembusnya air kepada anggota tubuh, kulit, kuku, dan rambut. Kemudian selanjutnya wal ilmu bi fardhiyatihi. Orang tersebut harus mengenal terlebih dahulu rukun-rukun wudu itu ada berapa. Dan ini sangat mudah sekali mengenal rukun-rukun wudu dan insyaallah nanti akan kita sampaikan. Kemudian wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Jangan sampai orang yang berwudu itu memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang rukun dia yakini sunnah. Itu nggak sah. Karena saat dia melakukan satu rukun dengan dia keyakinan bahwa ini sunnah, berarti dia telah menjalankan sesuatu yang seharusnya itu dilakukan dengan keseriusan karena sebagai rukun, namun dia lakukan biasa saja karena dianggap sunnah. Kemudian syarat selanjutnya wal ma'ut tahur, dan harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Dalam berbicara wudu tidak cukup apabila air hanya sebatas suci, enggak. Harus suci dan mensucikan. Jadi air tersebut bisa dikategorikan air mutlak, air yang memang sah dipakai untuk ibadah taharah, termasuk dalam hal ini adalah wudu. Maka para jamaah,
yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabatku, ini terkait syarat yang tadi saya sampaikan, Anda harus mencatatnya dan menghafalnya. Ini sebelum orang masuk ke dalam wudu, dia harus memahami ini terlebih dahulu. Nah, setelah ini dia fahami, sebagaimana tadi secara singkatnya saya sampaikan, baru beralihlah kepada permasalahan yang kedua, yang inti, yaitu mengenal rukun-rukun wudu atau furud-furud atau fardu-fardu di dalam berwudu. Maka hal ini saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fardu atau rukun-rukun wudu dalam Al-Qur'an, jumlahnya ada 4. Satu, mencuci muka, mencuci tangan, mengusap rambut atau kepala dalam hal ini dan rambutnya. Kemudian yang keempat adalah mencuci kaki. Kaki sampai ke mata kaki, tangan sampai ke sikutnya dan dilebihi. Nah, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran hanya ada 4. Namun dalam hadis menyebutkan tambahannya 2. Yang pertama adalah an-niyat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Pastinya amal itu harus menggunakan niat. Maka niat dijadikan rukun pertama di dalam ibadah wudu. Kemudian tambahan yang kedua adalah at-tartib. Ulama-ulama ahli lughah terutama, mereka menyampaikan bahwa tartib itu ada di dalam Al-Quran, tapi tidak secara sharih Allah katakan, tidak secara jelas Allah katakan. Di situ Allah menyinggungnya. Saat ada yang dicuci, yaitu wajah, tangan dan kaki, kemudian dipisah dengan apa? Dipisah dengan usapan rambut. Nah, ulama ahli tafsir menunjukkan di sini berarti ada tartib katanya. Kalau tartib tidak ada, maka Allah akan mensejajarkan yang dicuci terlebih dahulu, baru yang diusap. Tapi pada saat dicuci, diusap, kemudian dicuci, ada pemisah. Ini menunjukkan ada tartib di situ. Sebagian ulama mengkiaskan pada saat sahabat-sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami mau memulai sa'i ini dari mana ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Ibda'u bima bada Allah." Mulailah kalian dengan memulainya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dalam Al-Qur'an Allah memulainya apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Mulailah kalian dari Safa sampai ke Marwah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam wudu, faghsilu wujuhakum, wajahmu, wa aydiyakum, tanganmu, wamsahu bi ru'usikum, usap rambutmu, kepalamu, wa arjulakum, dan cucilah kakimu. Maka pada saat seperti ini mengandung pesan ada tartib di sana. Maka saya simpulkan, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, rukun wudu itu ada 6. 1, niat. Cukup Anda mengatakan nawaitu raf'al hadatsil asghari fardu lillahi ta'ala. Niat di dalam hati, Anda katakan saya niat menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Nah, itu di dalam hati Anda sampaikan. Yang niat itu dibarengi saat Anda pertama kali mencuci muka. Jadi niat di dalam hati dibarengkan dengan mencuci muka, muqaranan bil fi'li, dibarengi dengan pekerjaannya. Dan pekerjaan wudu paling pertama adalah mencuci muka. Berarti Anda niat ambil air, kemudian mulailah dengan mencuci muka, dibarengi dengan niat nawaitu fardal wudu lillahi ta'ala atau nawaitu raf'al hadatsil asghari fardu lillahi ta'ala. Kemudian setelah Anda mencuci muka dengan niat, ini 2 rukun yang sudah Anda jalankan berbarengan. Ditambahlah yang selanjutnya, ketiga adalah mencuci kedua tangan. Nah, ini coba Anda perhatikan. Nah, ini mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan ini secara firman Allah, ilal marafiq. Marafiq ini nih, pertemuan antara lengan bawah dengan lengan atas. Ini marafiq namanya. Namun ulama-ulama memerintahkan agar dilebihkan sampai sini. Nah, ini yang disebut namanya tahjil, melebihi ini disebut namanya ghurrah. Nah, disuci sampai sini, kedua tangan sudah. Beres kedua tangan, berbicara rukun. Beres kedua tangan, maka Anda mengusap bagian daripada kepala Anda. Andaikan kepalanya yang Anda usap, maka selesai sudah. Andaikan yang Anda usap adalah rambutnya,
maka harus yang diusap itu adalah rambut yang ada di lingkaran kepala. Kalau dia sudah lebih dari keluar batasan kepala, maka wudhu Anda tidak sah. Seperti orang misalnya yang rambutnya panjang, mohon maaf, rambutnya sampai segini, akhirnya dia mengusap hanya ujungnya saja, itu tidak sah. Karena rambut itu di kepala, tapi yang diusap sudah keluar daripada batasan kepala. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah kepala Anda diusap, setelah Anda mengusapnya, rukun yang terakhir pencucian adalah mencuci kedua kaki Anda. Cuci kedua kaki sampai mata kakinya dan dilebihi. Kemudian setelah itu Anda sudah wudu dan wudu Anda sudah sah. Adapun yang keenam tadi tertib itu adalah melakukan pekerjaan mencuci, mengusap dan mencuci. Seperti itulah susunan dalam firman Allah, berarti Anda sudah menjalankan tertib. Nah, ini rukun di dalam berwudu para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, dari sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, selain daripada apa yang tadi disampaikan, selain daripada yang tadi saya sampaikan rukun-rukun, maka praktek seperti mencuci telinga, ya kan, itu adalah sesuatu yang disunnahkan di dalam berwudu. Makanya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh para sahabat bagaimana Nabi mencuci tangannya, mencuci mukanya, itu dilihat ternyata tiga kali, ditanyalah oleh sahabat, kata Nabi Muhammad SAW, ini adalah sunnah. Artinya mencuci anggota tubuh, anggota wudu yang wajib dicuci setelah sempurna, kemudian dicuci kedua kali, dicuci ketiga kali, itu adalah praktek yang dikatakan sunnah. Makanya yang terakhir yang ingin saya sampaikan, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di sini yang paling lama dan jarang dikenal oleh umum terkait tentang sunnah-sunnah di dalam berwudu. Jadi ada sunnah-sunnah di dalam berwudu yang jarang sekali orang memahaminya. Artinya mereka melakukannya, tapi tanpa mereka sadari ini sunnah gitu. Sehingga dikhawatirkan ada orang yang memahami bahwa rukun itu sunnah. Nah, ini kembali ke syarat tadi. Kalau ada orang wudu meyakinkan satu rukun di antara rukun wudu dia yakini sunnah, maka wudunya tidak sah. Makanya kenalilah tentang sunnah, dan saya akan coba hitung dengan perlahan dan satu persatu. Di sini di dalam kitab Syarakan dikatakan wa sunanuhu as-siwak. Sunat-sunat wudu yang pertama adalah siwak, menggosok gigi dengan kayu arak. Apabila ada. Apabila tidak ada kayu arak, maka digosok dengan kain atau sesuatu yang kasar. Kemudian yang kedua, thumma tasmiyah. Kemudian dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Namun ini ada catatannya teman-teman, mohon maaf. Catatannya membaca Bismillahirrahmanirrahim disunnahkan dalam berwudu, dan itu dilakukan pada saat mencuci tangan yang pertama. Kita mencuci tangan yang pertama itu disunnatkan. Itu dengan catatan wudunya di tempat wudu. Karena kalau wudunya di WC, dia tidak boleh. Karena di dalam WC tidak boleh mengucapkan asma-asma Allah, terutama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah yang kedua adalah mencuci kedua tangan, telapak tangan. Jadi saat kita mau berwudu dan kita mau mulai wudu, itu dianjurkan untuk mencuci telapak tangan terlebih dahulu sebelum mencuci wajah dan sebelum niat. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk talaffuz bin niyah. Talaffuz bin niyah itu mengucapkan dengan lisan niat sebelum mempraktekkan niat itu di dalam hati, yang dibarengi dengan mencuci wajah. Nah, ini teman-teman, ini yang banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan nggak perlu talaffuz bin niyah, ada yang mengatakan perlu talaffuz bin niyah. Namun itu kembali kepada Anda. Imam Syafi'i mengatakan sunnat talaffuz bin niyah itu karena membantu saat Anda niat nih, nawaitu raf'al hadatsil asghari fardulillahi ta'ala. Kalimat yang Anda baca ini membantu untuk menghadirkan maknanya di dalam hati, yang dihadirkan makna itu sebagai bentuk niat saat Anda mencuci wajah. Nah, makanya Imam Syafi'i menjadikan talaffuz bin niyah sebagai sunnah. Kemudian selanjutnya sunnat di dalam wudu adalah ghuslu a'dha'il wudu 3 marrat. Mencuci
daripada anggota-anggota wudu atau membasuh anggota wudu itu dianjurkan, disunatkan 3 kali 3 kali. Dan di sini dikatakan sunnat lagi adalah al-madmadah. Madmadah itu berkumur, kemudian al-istinsyaq, menghirup air melalui hidung. Dan ini orang dulu berkata sama saya, ada orang ngomong, "Ustaz, apa sih fungsinya kumur-kumur?" katanya, sebelum wudu nih, artinya sebelum mencuci wajah nih. Apa sih fungsinya kumur-kumur? Ternyata kumur-kumur itu adalah sunnah Nabi Muhammad, itu udah jelas. Namun hikmah di situ adalah kita diajarkan oleh Allah untuk berkumur-kumur ini agar merasakan air. Khawatir air itu terlihat jernih, ternyata rasanya berubah. Pada saat kita langsung mencuci muka dengan air tersebut yang kita tidak tahu ternyata ada perubahan dari sisi rasa, itu akan menyebabkan wudu Anda tidak sah. Karena berwudu menggunakan air yang berubah. Artinya air itu mutaghayyir, berubah dengan sesuatu yang suci. Itu menyebabkan wudu Anda tidak sah karena air yang Anda pakai adalah air suci namun tidak mensucikan. Makanya disyarat, kembali lagi tadi ke awal, syarat di dalam berwudu itu adalah al-ma'ut tahur, air yang suci dan mensucikan. Maka salah satu hikmahnya adalah kita bisa meneliti bahwa air itu berubah ataukah tidak melalui rasanya. Kemudian dihisap, menghisap air ke hidung itu termasuk sunnah Nabi Muhammad di dalam wudu. Itu juga salah satu untuk mendeteksi air ini khawatir berubah dari sisi baunya. Dari sisi baunya. Dan itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung, sehingga ada salah satu riwayat kalau tidak salah di mana orang kalau mendawamkan menghirup air dengan benar, maka Allah akan melindungi dia dari penyakit zukam. Zukam itu flu atau yang berkaitan sama hidung. Ada penyakit yang parah itu disebut kalau tidak salah penyakit polip kalau tidak salah. Itu berbahaya di hidung. Dan itu salah satu pengobatan yang alaminya adalah menjalankan sunnah wudu dengan menghirup air dengan cara yang benar. Nah, di sini setelah air itu dihirup, ya, maka dianjurkan al-istinsyaq. Istinsyaq itu bagaimana mengeluarkan kembali air yang dihisap melalui hidung itu. Jadi dikeluarkan lagi. Ya, dan itu kotoran akan ikut. Makanya dulu saya, teman-teman, dulu saya belum paham Allah menciptakan bulu-bulu di lubang hidung manusia. Dulu saya belum paham. Ternyata subhanallah, bulu yang ada di lubang hidung manusia itu adalah filter alami yang Allah ciptakan tanpa kita minta, sehingga udara yang masuk difilter melalui bulu-bulu itu, maka ada kotoran hidung. Itu betul-betul nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda renungi betul-betul, kalau Anda renungi bulu yang di dalam hidung itu nikmat besar dari Allah. Kalau tidak ada bulu hidungnya, oh Anda mudah kena alergi, mudah flu, mudah sakit. Kenapa? Filternya tidak berfungsi, sehingga udara itu masuk dengan kotoran-kotorannya, masuk dengan hal-hal yang berbahaya ke tubuh kita. Makanya dengan adanya bulu di dalam hidung itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda saat melakukan kumur-kumur, saat Anda melakukan menghirup air, di situ pun Anda diajak untuk berfikir atau merenung tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda selesai wudu bisa melakukan daripada syukur kehadirat Allah. Kemudian selanjutnya wat takhlil, dan menyela-nyela jenggot. Kalau ada orang jenggotnya agak lebat, ya sunat di sela-sela seperti menyela-nyela tangan, tuh, ya, dan menyela-nyela kaki. Ya, mohon maaf tidak bisa saya contohkan untuk kaki. Itu sunat. Kemudian wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap semua kepala. Nah, ini mengusap kepala itu yang sunnah seperti ini. Coba teman-teman perhatikan. Pertama, jempol Anda yang dua ini Anda simpan di pelipis. Kemudian kedua tangan Anda diketemukan pelipis. Kemudian Anda lewatkan ini kedua tangan sampai ke belakang. Kalau rambut Anda agak sedikit tebal, sunnat sudah sampai di belakang dikedepankan lagi. Tapi kalau rambut Anda sangat tipis, apalagi Anda tipe orang yang, mohon maaf, botak misalnya, nah itu cukup sampai ke belakang. Setelah sampai ke belakang, itu cukup seperti itu. Jadi basahi lagi seperti ini, basahi lagi, kemudian seperti ini. Kalau ada rambutnya itu dikembalikan ke belakang. Nah, itu sunnah, karena sahnya cukup dengan sedikit. Manakala Anda ambil air nih,
ambil air, Anda cukup goreskan begini, itu sudah sah di dalam rukun wudu yang harus Anda lakukan. Artinya sedikit pun itu sudah cukup untuk menggugurkan perintah rukun wudu yang Anda lakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah para jamaah masul udhunain. Oh, ini masih ada. Masul udhunain ini mengusap dua telinga. Telinga ini zahirnya dan batinnya. Batinnya ini, zahirnya ini belakang. Bima'in jadidin, ngambil air yang baru, ya. Dan itu ulama-ulama menyampaikan bahwa mencuci telinga ini mencapai sampai 13. Namun saya tidak bisa sampaikan semuanya karena waktu kita sangat terbatas. Kemudian Nabi Muhammad SAW mensunnahkan agar kita melakukan menyela-nyela jari jemari dan melakukan sebelah kanan terlebih dahulu apabila anggota wudu ada dua seperti tangan. Dahulukan kanan, kaki dahulukan kanan, baru yang kiri. Kemudian dianjurkan menghadap kiblat dalam berwudu dan dianjurkan menyimpan wadah air di tempat yang paling mudah untuk Anda ambil. Dan ada sunnah. Apa sunnah? Sunnah meninggalkan sisa-sisa air wudu yang ada di tubuh kita itu kita keringkan. Itu dalam bahasa Arab namanya tarkut tanshif. Itu sunat, jangan dikeringkan. Udah biarkan aja, sudah, jangan diusap, jangan dibasuh pakai handuk. Justru kalau kita keringkan pakai handuk setelah wudu itu hukumnya makruh. Ya. Kemudian yang terakhir dianjurkan kita membaca doa. Dan ini doa sudah disampaikan dan seperti biasa insyaallah teman-teman sudah hafal. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adhkuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asilah. Itulah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian di sesi ibadah ini tentang babul wudu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan menambahkan daripada ilmu yang menyebabkan kita menjadi lebih tahu lagi tentang ibadah, sebagaimana kita ketahui bersama-sama bahwa syarat ibadah adalah mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Terlebih lagi masalah wudu, yang dengan sahnya wudu ini bisa sahnya salat, membaca Al-Quran, dan hal-hal yang disyaratkan memiliki wudu ini sangat pengaruh, sangat besar sekali pengaruhnya, sehingga Anda wajib betul-betul menjalankan ibadah wudu dengan sebaik-baiknya. Masih banyak pembahasan-pembahasan yang belum kami sampaikan, seperti fadilah keutamaan dawamul wudu, ya, orang dilindungi sama Allah manakala dawam wudu, faidah tentang Allah akan memberikan cahaya kepada seseorang yang terus-terusan berwudu, faidah tentang orang yang selalu berwudu selalu ada dalam perlindungan Allah. Itu belum kami sampaikan dengan perincinya, namun insya Allah di lain kesempatan kita akan sampaikan khusus tentang fadilah keutamaan bagi orang-orang yang selalu memiliki wudu. Sebelum saya tutup dengan doa, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini melalui Bang Zul tadi ada pertanyaan, melalui Ustadz Zul ada 4 pertanyaan teman-teman. Pertanyaan yang pertama, coba saya baca dulu. Apakah bersentuhan dengan saudara sepupu membatalkan wudu? Nah, di sini saudara sepupu. Berarti kalau saudara sepupu itu adalah anak tersebut, anak dari paman kita atau anak dari uak kita. Dan dalam bahasa kita orang Indonesia, kalau adiknya bapak kita biasa disebut paman atau adiknya ibu kita. Kalau kakaknya biasa disebut uah. Padahal dalam bahasa Arab sama, ammun dua-duanya. Artinya kakaknya bapak ammun, adiknya bapak ammun. Nah, kita berbicara sepupu. Sepupu manakala bersentuhan itu membatalkan wudu. Jadi batal wudu bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang ada ikatan saudara namun saudaranya sepupu. Nah, ini pertanyaan pertama. Ada pertanyaan yang kedua, bolehkah mandi langsung wudu tanpa pakai baju? Masya Allah. Ini kebiasaan para pemalas biasanya. Jadi dia ingin segera beres gitu, agar bajunya tidak basah, handuknya tidak basah. Ya, padahal kalau dia ambil handuknya terlebih dahulu, dia pakaikan, nah dia sudah bisa menyempurnakan wudu. Nah, di sini pertanyaannya menarik. Bolehkah mandi langsung wudu tanpa pakai baju? Artinya dia anggaplah masih telanjang bulat, dia wudu, boleh apa tidak? Saya jawab, wudu dalam kondisi telanjang, dan itu biasa dilakukan oleh anak-anak muda biasanya, itu hukumnya makruh. Dalam kondisi makruh, wudunya tetap sah.
Artinya wudunya sah, namun wudunya kurang sempurna karena saat dia berwudu dalam kondisi telanjang. Seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana tata cara wudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Masya Allah. Tata cara wudu di kamar mandi yang ada WC-nya, teman-teman, itu yang pertama, Anda harus pastikan dulu lantai WC yang mau dipakai wudu itu bersih dari najis. Karena kalau ada najis di situ sehingga Anda membasuh wajah, kemudian ada cipratan yang terjatuh dan menciprat ke baju, itu menjadi najis, artinya mutanajis. Jadi pakaian Anda bisa tidak boleh dipakai sholat karena ada najis. Pertama itu dulu, pastikan itu disiram dengan cara penyiraman yang tipis. Kemudian yang kedua, Anda tidak boleh melakukan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan membaca asma Allah, seperti misalnya membaca bismillah, kemudian membaca doa-doa pada saat mencuci anggota wudu sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis. Nah, itu kalau di dalam WC sama sekali ibadah zikir yang diucapkan pakai lisan itu tidak boleh dilakukan. Karena tempat itu tidak pantas untuk disebutkan nama-nama Allah, baik nama itu berkaitan dengan basmalah atau dengan doa-doa yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan dibaca saat mencuci anggota tubuh kita. Pertanyaan yang terakhir, apakah keluar air kencing sedikit tapi tidak sengaja bisa membatalkan wudu? Masya Allah, tabarakallah. Ini kaitan dengan pembatalan wudu. Dari jawaban ini saya akan menyampaikan dulu sedikit susunan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Hal yang membatalkan wudu itu, teman-teman, ada 4. 1, keluarnya sesuatu dari lubang depan dan belakang selain air mani. Sesuatu itu yang keluar baik langka ataupun sering. Baik sesuatu itu keluar karena sakit atau karena tidak sakit, sengaja ataupun tidak sengaja keluar. Makanya dalam hal yang barusan disampaikan melalui Ustadz Zul, itu pertanyaan kalau keluar air kencing sedikit tapi tidak sengaja tetap membatalkan wudu. Jadi keluar sesuatu dari lubang depan dan belakang sengaja ataupun tidak, keluarnya jarang, barang yang keluarnya itu langka atau sering, itu tetap membatalkan wudu. Jadi yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kemudian yang kedua, hilangnya akal. Hilangnya akal manusia seperti dibius, tidur. Namun tidur, orang yang tidurnya duduk itu tidak membatalkan wudu. Tidur misalnya berbaring, terlentang, tengkurap, dan lain-lain. Selain tidur, orang yang duduk menetapkan pantatnya ke bumi, ke tempat duduk. Hilang akal, membatalkan wudu. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini. Bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan, tidak ada mahramiyah, dua-duanya sudah sampai haddu tushtaha, biasanya di umur 7 tahun ke atas. Ya. Dan bersentuhannya tidak ada penghalang, itu membatalkan wudu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mashu kubulil adami, mengusapnya kubul anak Adam. Kubul anak Adam ini parcinya laki-laki atau perempuan, laki-laki yang bagian depan itu manakala disentuh, atau kubul yang bagian belakang manakala disentuh, itu membatalkan kepada wudu. Dan yang penting Anda ketahui, para ibu-ibu itu sering terjadi mereka wudu, akhirnya sudah wudu anaknya mereka, mohon maaf, buang air kecil atau buang air besar di pempes misalnya. Mereka mau sholat, akhirnya nyebokin dulu, akhirnya mereka nggak wudu lagi. Itu wajib wudu lagi. Kenapa? Karena mereka telah menyentuh dubur anak Adam, yaitu anaknya, atau menyentuh kubulnya anak Adam, yaitu anaknya. Karena menyentuh kubul dan dubur tidak ada syarat misalnya membatalkan itu kalau bukan keluarga, nggak. Siapapun, mau keluarga, mau punya dia sendiri, mau punya orang lain, yang namanya memegang kubul anak Adam dan dubur anak Adam, itu membatalkan kepada wudu Anda. Nah, itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanyaan yang terakhir. Insyaallah mudah-mudahan jawaban ini cukup untuk Anda semuanya, dan manakala masih kurang atau ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan ke Ustadz Zul, dan nanti Ustadz Zul akan menyampaikan kepada kami dan kami akan menjawabnya melalui Ustadz Zul. Insyaallah terakhir saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman, khususnya pengurus bidang rohani di BNN, yang mudah-mudahan selalu panjang umur dan sehat walafiat. Juga mudah-mudahan teman-teman yang terus berjuang di jalan
hadapan Allah dimanapun anda berada. Semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan pembalasan yang terbaik di sisi Allah, sehingga kita bersama-sama menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Sebelum saya akhiri dengan salam, kita sama-sama memohon kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari walaupun sedikit dan tidak terlalu luas pembahasannya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebab wasilah ibadah kita betul-betul sah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.